Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para kiai, para ulama, para pejabat, sedaya para jamaah majelis ta'lim At-Tasuki, ingkang tansah minulya. Puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah nikmat dhumateng kita sedaya, sehingga ing detik menika kita sedaya saged makempal kados niki ing dalam acara ingkang mulya. Ngaturaken agung panuwun dumateng sedaya para jamaah ingkang sampun setia kempal netepi kewajiban ngaos. Mugi-mugi amal panjenengan sedaya katampi wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat lan salam mugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat lan semua umat Nabi ingkang cinta dumateng Kanjeng Nabi, ingkang tresna dumateng Kanjeng Nabi, ingkang nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kita sedaya menika kacatet dados umatipun ingkang pikantuk syafaat, amin Allahumma. Jamaah yang minulya, Islam itu sangat-sangat memudahkan bagi umatnya. Contoh satu, orang yang tidak mampu berwudu dengan air, entah karena sakit, entah karena tidak menemukan air dan lain-lain, maka diperbolehkan menggunakan debu, namanya tayamum. Contoh yang kedua, orang yang tidak mampu membaca Al-Quran, entah karena sebab apapun, entah karena sedang sakit mata ataupun memang tidak bisa membaca, maka ia cukup mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, ia sudah mendapatkan pahala sama seperti orang yang membaca Al-Quran. Contoh yang ketiga, orang yang sholat wajib baik sholat Jumat bagi laki-laki maupun sholat wajib 5 waktu untuk laki-laki dan perempuan, tidak mampu berdiri, maka dibolehkan dengan
duduk. Tidak mampu duduk, maka diperbolehkan dengan tiduran miring. Tidak mampu tiduran miring, maka sambil tidur terlentang sambil menggunakan isyarat tangan. Jika tidak mampu menggunakan isyarat tangan, cukup dengan isyarat mata berkedip. Nah, itu kalau untuk sholat wajib. Kalau untuk sholat sunat lebih mudah lagi. Walaupun orang itu mampu untuk berdiri, pun tetap dibolehkan untuk melaksanakan sholat sunat dengan cara duduk. Kemudian contoh yang keempat adalah seseorang tidak mampu berpuasa atau seseorang berhalangan sehingga tidak melaksanakan puasa, seperti perempuan yang sedang haid dan lain-lain. Maka orang-orang tersebut cukup memberi makanan ataupun minuman kepada orang yang sedang berpuasa untuk berbuka puasa. Walaupun hanya 1 gelas air putih untuk berbuka puasa, maka orang yang memberi tersebut mendapat pahala sama dengan pahalanya orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang sedang berpuasa. Kemudian contoh yang kelima adalah ketika orang tidak berkesempatan untuk sholat di masjid. Misalnya kriteria perempuan yang memang tidak dianjurkan untuk jamaah di masjid karena dapat menimbulkan fitnah bagi perempuan tersebut misalnya, atau karena menyebabkan para lelaki yang sholat di masjid menjadi tergoda dengan keberadaan wanita tersebut, ataupun tidak boleh ke masjid karena memang sedang haid, ataupun orang yang memang sama sekali tidak bisa ke masjid karena halangan sakit. Orang-orang tersebut ketika mau sedekah jariyah untuk masjid ataupun sholat, maka orang tersebut mendapatkan hak istimewa dari Allah. Misalkan orang-orang tersebut membangun masjid ataupun membangun mushola dengan total uang pribadinya tanpa bantuan dari siapapun, ataupun hanya minimal hanya sekedar ikut-ikutan menjadi donatur, menjadi bagian dari donatur untuk membangun sebuah masjid ataupun sebuah mushola, maka ketika masjid atau mushola itu sudah berdiri dan digunakan untuk sholat, membaca Al-Quran maupun untuk mengaji dan jenis ibadah lain,
maka orang tersebut mendapat pahala sama seperti orang yang melaksanakan ibadah di masjid, bahkan sampai ia meninggal dunia. Selalu mendapatkan kiriman pahala-pahala dari orang yang beribadah di dalam masjid ataupun mushola tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.